Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Untuk kalian yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang di channel aku, Victoria Tunggono. Dengan aku sendiri, Tori, kalian bisa panggil aku Tori. Nah, gimana bulan Mei-nya? Semoga semuanya berjalan lancar ya. Dan kalau belum, kita akan memperbaiki lagi di bulan Juni. Semua harus lebih baik lagi. Nah, sebelum itu, aku mau minta maaf dulu buat kalian yang mengeluh untuk video kemarin ada yang suaranya kecil. Aku memang masih terkendala dalam hal teknisnya, dalam hal gadgetnya. Nah, kalau kalian ada yang punya ide aku harus pakai apa dan bagaimana, silakan di kolom komentar bantuin aku, karena aku juga agak gaptek dengan yang seadanya aja, dengan hanya handphone dan mic. Tapi kalau kalian punya ide, silakan, aku terbuka untuk semua ide. Sekarang kita mulai aja bacaan buat bulan Juni untuk kalian semua. Oke, stay tune. Halo Aquarius, apa kabar? Semoga kalian lagi baik-baik aja. Kelihatannya kalian di bulan lalu juga lagi, kita langsung aja ya. Bulan lalu itu ada pemikiran yang kalian sedang timbang-timbang. Mungkin kalian lagi dipaksa untuk mengambil sebuah atau bukan mengambil sebuah, tapi lagi ada kepikiran sesuatu lah, apapun itu. Ini tentang energi berpikir tajam, maksudnya ada sesuatu yang kalian lagi pikirkan. Aku ngomong pikirkan beberapa kali ya. Nah, bulan ini adalah saatnya kamu mengambil bukan mengambil mengambil kendali atas pikiran kamu. Jadi kalian bulan lalu itu udah punya pemikiran, atau di akhir bulan lalu mungkin terutama ada sesuatu yang kalian pikirkan, dan ini adalah saatnya kalian mengambil kendali atas pikiran kamu. Antara logika dengan emosi itu jangan sampai berat sebelah, tapi kalian harus tahu bagaimana ketemu di tengah, seimbangnya tuh bagaimana. Jadi ini adalah tentang bagaimana kamu mengolah pikiran kamu, atau mengolah hasil-hasil ego kamu. Mungkin bagaimana kamu menyeimbangkan unsur-unsur dalam kehidupan kamu juga, dalam pemikiran kamu sih, lebih ke pemikiran. Nah, ini penghalangnya adalah sikap apatis kamu. Kadang-kadang kamu suka terlalu gimana ya, bukan apatis mungkin ya, kamu terlalu sinis kali ya sama kehidupan atau sama seseorang yang kamu ada, bukan seseorang aja tapi dalam banyak hal mungkin ya, bukan hanya seseorang tapi sebuah ide yang orang lagi ungkapkan ke kamu tapi kamu langsung tepiskan, atau kamu pokoknya ini adalah ada hal yang ditawarkan oleh semesta dan kamu tidak mau melihat itu. Ada hal yang harus kamu pikirkan, menjadi bahan pertimbangan kamu, tapi kamu menolak untuk memperhatikan itu. Kamu lebih fokus sama hal-hal lain yang sudah kamu miliki. Contohnya sih rabbit ini, kamu udah merasa kamu punya rabbit, kamu tidak merasa perlu minuman yang ditawarkan ini. Jadi ini hati-hati, karena sikap sombong ini bisa membawa kamu ke kejatuhan. Jadi kalau kamu bisa lebih bersikap lebih netral, kamu nggak ada labeling ke apapun yang di luar diri kamu mungkin bisa lebih receiving, kamu mungkin lebih mengundang rezeki untuk datang ke diri kamu. Tapi ketika kamu bersikap apatis dan kamu tidak mau menerima apapun itu dari orang lain atau dari semesta lagi menawarkan kamu, dan kamu langsung enggak, gue lagi nggak butuh itu, kamu udah menutup diri dan kamu istilahnya sombong ya, kamu nggak mau nggak mau mempertimbangkan. Nah, itu adalah jebakan buat kamu, karena itu akan membuat kamu jadi lebih terbeban, lebih jatuh lagi. Dan ini subconsciousness kamu adalah kamu lagi ngerasa terbeban di sini. 10 of Wands, kamu lagi merasa banyak hal yang membuat kamu berpikir. Bukan itu aja, tapi kamu lagi merasa sangat terbeban sama kehidupan. Dan ini
uh, sebetulnya kamu tuh punya kekuatan bahwa kamu itu bisa menjadi apapun. Kamu bisa bersikap cuek, dan kamu bisa, sebetulnya ini adalah kekosongan absolut. Kamu bisa mengosongkan diri kamu, terutama menurunkan ego kamu, dan kamu bisa mengakses segala hal dalam kehidupan. Kamu bisa jadi siapapun yang kamu mau kalau kamu berselaras dengan semesta. Kalau kamu di sini balik lagi, kalau kamu nggak apatis, karena di sini kemungkinan besar kamu lagi sinis sama kehidupan, mungkin sama apapun kondisi kamu itu. Kamu lagi sinis sama orangnya, atau sama keadaan, atau sama idenya, dan itu yang menghalangi kamu. Jadinya walaupun kamu bisa bersikap cuek, bisa bebas, tapi itu di dalam diri kamu, di batin kamu itu menjadi beban. Nah, di sini berikutnya dalam beberapa minggu ke depan ini menjadi konflik batin buat kamu sepertinya. Kamu jadi bingung sendiri, kamu harus ngapain. Di sini ada entah dengan orang lain atau dengan diri kamu sendiri. Ini ada konflik atau pertentangan atau sesuatu yang membuat kamu semakin pusing kayaknya, semakin ribet. Nah, ini ego kamu, kartu ego adalah Page of Cups. Page of Cups itu artinya bagaimana kamu bersikap seperti anak kecil, bukan kekanakan, maksudnya lebih cuek gitu ya. Ini kan cuek, lebih polos. Jadi apapun yang kamu pelajari dalam kehidupan ini, di dunia ini, coba untuk unlearning, untuk lepasin semua yang kamu udah pegang itu. Jangan dilabelin, karena itu membuat kamu jadi semakin terkotak-kotak, atau semakin menghalangi kamu dalam menerima rejeki apapun itu bentuknya. Dan bersikap seperti ini bisa menolong kamu untuk lebih lepas, lebih free, lebih ya udah bebasin aja pemikiran kamu. Karena kalau kamu nggak bersikap seperti ini, kamu jadinya stuck di kondisi kopeh gitu. Kalian ngerti kopeh nggak? Keras kepala gitu. Nah, ini coba kalau di sini egonya adalah bersikap polos, itu akan lebih baik untuk kamu. Nah, sekitar kamu sepertinya ada orang yang lagi berkelimpahan, entah dia siapa, entah sosok perempuan atau bukan. Dia lagi ada keberlimpahan, kesuburan, ada rejeki, ada sesuatu yang sangat positif dari orang ini. Dia lagi deket sama kamu, entah dia lagi butuh bantuan kamu atau kamu yang lagi butuh bantuan dia. Jadi sepertinya coba diperhatikan, ada nggak teman di sekitar kamu atau orang tua kamu mungkin yang energinya seperti ini, karena di sini keluarnya seperti itu. Oke, berikutnya harapan dan ketakutan kamu. Di sini kartunya adalah Two of Swords, yang kelihatannya kamu lagi bimbang di antara dua pilihan. Di sini kamu nggak tahu kamu harus ngambil jalan yang mana, dan kamu juga takut kalau kamu salah mengambil keputusan. Jadi kalau saran aku, coba dengerin ke kata hati kamu. Kamu lebih serk yang mana? Jangan sampai itu ngikutin ego doang. Kamu berpikir seperti apa itu yang maunya kamu, jangan-jangan itu bukan hal yang baik untuk kamu. Jadi untuk tahu itu, coba kalian mungkin bisa meditasi, bisa tanya sama orang yang deket sama kamu ini nih, apa menurut dia. Dan jangan apatis, jangan nolak dulu kalau ada orang yang mau berbaik hati menolong kamu. Kamu gak masalah kok, namanya manusia ya, kita kan saling tolong menolong dan saling mengingatkan satu sama lain. Jadi jangan apatis dulu, terima aja kalau misalkan ada orang ngasih saran atau nasihat. Mungkin itu bisa bagus untuk kamu bisa pertimbangkan gitu ya. Jadi ini harapan dan ketakutan kamu. Nah, yang terakhir adalah Ten of Sword, yang kelihatannya kamu lagi terbeban. Di sini sudah beban, di sini sudah rasanya udah I wanna die gitu, kayak udah enough gitu, kayak udah muak banget di sini. Mungkin ini
coba kamu tanyakan lagi ke diri kamu sendiri, kenapa kamu berpikir seperti ini, kenapa kamu merasa seperti ini. Sudah pasti itu adalah hasil dari pemikiran kamu sendiri, karena nggak mungkin orang itu bisa sampai di apa ya, titik down itu bukan karena dirinya sendiri. Itu pasti kamu yang menyebabkan itu. Apa nih dalam hidup kamu yang harus berubah? Jadi kamu harus melakukan banyak kontemplasi nih. Kamu harus melakukan banyak perenungan, harus ngapain dalam hidup. Jangan karena kamu merasa stuck di sini, merasa enough, itu artinya apa ya? Mungkin kamu sudah waktunya minta bantuan orang lain. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu terlalu stuck melihat sesuatu dari satu sisi saja. Mungkin kamu harus mulai ngebelokin, misalkan nih kamu ngeliat sisi ini doang nih, kamu nggak tahu ini yang kamu lihat, tapi mungkin kamu harus bergerak ke sini supaya kamu bisa melihat sisi yang lain. Jadi nggak ada salahnya minta bantuan orang lain untuk memberikan perspektif baru buat kamu. Nggak ada salahnya nggak dengerin orang. Bukan artinya kamu tidak mumpuni, bukan artinya kamu gagal, bukan itu, tapi ini hanya membuka pemikiran kamu, membuka perspektif, melihat sesuatu dari sudut pandang lain apa adanya, bukan dari apa yang kamu mau atau yang kamu pilih. Ya, apa yang kamu mau itu adalah yang kamu pilih. Jadi bukan hanya dari sudut pandang tertentu, tapi dari semua sisi, dan itu melihat sesuatu apa adanya. When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. Ketika aku terfokus pada diriku sendiri yang di dalam, inner light, higher self, atau bagaimana spiritualitas kamu bisa melihat dunia dari sudut pandang berbeda, dari kacamata penuh kasih. Kenapa? Kalau kamu melihat hidup itu penuh dengan beban dan masalah, dan kamu rasanya udah nggak tahu mau kemana, itu adalah yang biasanya yang terjadi adalah itu kacamata kamu buram. Tapi ketika kamu fokusnya ke dalam diri, kamu masuk ke keheningan, kamu meditasi, atau kamu yoga, atau kamu ikut seminar apapun yang membuat kamu berkaca, mirror, masuk ke dalam diri, kamu lihat apa yang salah di dalam diri kamu, nah kamu akan melihat bahwa hidup ini ternyata nggak sesulit itu, nggak nggak seberat itu. Hidup ini penuh dengan keindahan, dan itu bagaimana kamu melihat itu adalah tergantung cara berpikir kamu gitu. Nah, ini kan jadi di kartu paling bawah di sini aku liatin, di sini adalah temperance. Itu bagaimana kamu menahan diri, bagaimana kamu bersikap sederhana, nggak usah fokus sama pembuktian diri, kamu nggak usah fokus sama bagaimana meyakinkan orang lain bahwa kamu tuh hebat apa segala macam. Enggak, bukan ke situ, tapi ke dalam diri, kesederhanaan kamu dalam bersikap. Bagaimana kamu balance antara, balik lagi, ini kartu temperance tentang balance, kartu chariot juga tentang balance. Bagaimana kamu balance di antara logika dengan emosi, dan fakta juga. Kamu harus mempertimbangkan fakta. Jangan sampai kamu hidup atau melakukan mengambil keputusan hanya dalam ilusi kamu. Jadi pertimbangkan juga fakta. Oke, nah itu aja untuk kalian Aquarius di bulan Juni. Kita akan ketemu lagi di awal Juli mungkin, atau pertengahan Juni. Let's see kalau aku ada waktunya. Kita yang penting kalian semua harus stay at home, stay happy and stay healthy. Oke, kita ketemu lagi ya. Bye.